Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan melakukan simulasi tentang IHT yang berkaitan dengan rangka kurikulum dan profil pelajar penggerak. Sebelum kegiatan ini saya mulai, marilah kita bersama-sama berdoa dulu agar apa yang kita lakukan ini nanti bermanfaat bagi peserta didik kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai? Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan kegiatan ini untuk menenangkan pikiran, juga untuk menciptakan pikiran kita supaya konsentrasi. Ini ya. Oke, sekarang kita perhatikan, kita dengarkan perintah saya. Sekali lagi, jangan ikuti gerakan saya, tapi dengarkan instruksi saya. Pegang dahi. Oke. Pegang telinga. Pegang hidung. Nah, terima kasih. Kita akan melanjutkan kegiatan ini. Sebelumnya kita cek dulu. Saya kok nggak melihat. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Acara ini atau kegiatan ini ada beberapa agenda yang harus kita lalui, yaitu pembukaan sudah, tujuan yang harus kita capai dalam kegiatan ini ada dua, yaitu satu untuk kerangka dasar kurikulum. Bapak Ibu dalam hal ini adalah sebagai peserta yang kapasitasnya adalah guru, ya, guru yang akan memberikan pembelajaran kepada peserta didik dalam era sekolah penggerak. Oleh karena itu, capaian yang harus kita lakukan, kita dapatkan dalam kegiatan ini adalah satu, Bapak Ibu harus memahami bagaimana pentingnya sebuah kurikulum dalam proses pembelajaran. Yang kedua, simulasi ini akan mendapatkan suatu capaian yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, di mana Bapak Ibu setelah kegiatan simulasi ini mendapatkan pengetahuan bagaimana bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila, kemudian bisa menjelaskan apa dimensi-dimensi yang tercover di dalam profil pelajar Pancasila, dan sekaligus bisa menjelaskan bagaimana kegunaan profil pelajar Pancasila di dalam gerakan sekolah yang kita sedang garap ini. Bapak Ibu, oke. Sekarang kita masuk ke poin kegiatan selanjutnya. Kita lanjutkan. Bapak Ibu masih segar ya, masih fresh. Kita ambil satu kesepakatan bersama ya. Dari peserta didik, dari peserta Bapak Ibu ada 3 kelompok yang harus kita bentuk. Kelompok A itu adalah kelompok mapel matematika, nanti akan diketuai atau dikoordinir oleh Bapak Soekarno. Kemudian kelompok B yaitu dari mapel IPS, Ibu Ninis nanti yang koordinatori, dan kelompok C-nya Bapak Philip sebagai koordinator mapel bahasa Inggris. Nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi sesuai dengan tugas yang diberikan dan sekaligus nanti mempresentasikan hasil kelompoknya.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke sana, ada satu hal yang harus kita pahamkan bersama, yaitu tentang kerangka dasar kurikulum. Bahwa kegiatan dalam rangka pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan yang amat fundamental ya, yaitu kurikulum. Kurikulum ini disusun dengan sifat dinamis. Apa artinya dinamis? Yaitu bisa mengikuti perkembangan atau kebutuhan zaman, apalagi pada era paradigma baru seperti ini. Oleh karena itu pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, dengan prinsip bahwa pembelajaran menggunakan kurikulum yang berbasis sekolah penggerak, maka berkewenangan untuk membentuk apa yang disebut kurikulum sekolah penggerak. Baik, kita masuk kepada kegiatan diskusi. Diskusi yang akan kita lakukan Bapak Ibu mengacu kepada apa yang sedang sekarang kita garap, yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu apa itu profil pelajar Pancasila? Monggo kita sharing. Dari kelompok IPS mungkin Ibu Ninis bisa memberikan satu ulasan tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Halo Ibu Ninis. Ibu Ninis lagi ngantuk. Ngantuk Ibu. Sirup, Bu. Pak Philip, ayo, monggo dari unsur. Di-unmute dulu, Bu. Di-unmute dulu, Bu Ninis. Mikrofonnya di-unmute dulu, Bu Ninis. Oh, sudah. Kak ngomong ya? Mungkin ngomong. Ada yang lainnya dari kelompok lain. Bu Ninis dengar suaranya. Bu Ninis suaranya nggak betul, Pak. Nah, itu loh. Nah. Halo. Bu Ninis. Oke. Apa ada yang bisa disampaikan tentang profil pelajar Pancasila? Ya, profil pelajar Pancasila sekarang ini kalau merupakan goal yang akan dicapai dalam program sekolah penggerak. Kemudian profil pelajar Pancasila itu terdiri atas 6 dimensi, yaitu dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berbineka global, yang ketiga mandiri, yang keempat adalah bergotong royong, 5 adalah bernalar kritis, dan 6 adalah kreatif. Itu Ibu. Oke, bagus sekali jawabannya Bu Ninis. Ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada pendapat lain dari kelompok bahasa Inggris? Nggak ada, Bu, cukup. Sama. Cukup. Sama ya. Sama. Dari kelompok matematika, Pak Parno. Ya, saya menambahkan sedikit saja. Tadi sudah sampaikan 6 dimensi itu, yang mana nanti lulusan itu bisa menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan. Jadi karakter dan kompetensi yang diharapkan sebagai hasil dari lulusan satuan pendidikan tersebut benar-benar nanti bisa menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila. Itu Bu tambahannya. Oke, bagus sekali ya. Itu Bapak Ibu ya, dari 3 jawaban dari unsur mapel IPS, mapel bahasa Inggris dan bahasa dari matematika, kita simpulkan bahwa profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi ya, yang tadi sudah disebutkan secara jelas oleh koordinator dari mata pelajaran kelompok IPS. Nah,
Sekarang Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melaksanakan diskusi di kelompok masing-masing, ya, alangkah baiknya Bapak Ibu mengatur tempat duduknya, ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Oh ya, karena ini daring ya, maksudnya saling berkomunikasi antara kelompoknya masing-masing. Baiklah, ini tugas yang kerjakan secara berkelompok sesuai dengan pembagian tadi. Tadi sudah disebutkan bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri atas 6 dimensi. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan yang terakhir, ke-6 adalah kreatif. Nah, sekarang mohon Bapak Ibu diskusi, kira-kira di masing-masing elemen tadi, di masing-masing dimensi tadi, elemen apa saja yang bisa dimasukkan ke masing-masing dimensi. Sesuai dengan karakter, dengan kebutuhan peserta didik, di mana Bapak Ibu mengajar di masing-masing mata pelajaran. Mungkin ada beberapa poin di antara masing-masing mapel itu yang beda. Monggo, saya beri waktu 5 menit, ya, mulai sekarang. Bu, bisa diulang anunya, Bu? Ya, pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya, tugasnya, ya, ini ada 6 kolom yang merupakan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Oh ya. Nah, ya, kemudian dari 6 dimensi ini, mohon Bapak Ibu diskusi sesama anggota kelompoknya untuk mencari elemen apa saja, nilai-nilai apa saja yang masuk di dalam masing-masing dimensi itu. Gitu Sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ya. Itu Bapak. Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya kira waktu sudah cukup ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau memberikan jawaban dari tugas tadi. Berkaitan ya Bu ya? Dengan ya, tadi sudah. Mungkin sudah ada catatan-catatan ketika saya menjelaskan. Tuh, paling tidak Bapak Ibu sudah punya gambaran, monggo di floorkan sebagai hasil diskusi. Mungkin Pak Philip sudah ada hasil dari kelompoknya? Dari saya mencoba ya. yang Untuk memudahkan ya Bapak Ibu sebentar. Apa perlu saya bagi ini untuk dimensi 1, 2, kelompok matematika, betul, dimensi 1, 2. Halo, ya. Ya, boleh. Ya, dimensi kreatif. IPS. Ya, dimensi 1, 2. Saya bernalar kritis. Ini dari matematika. IPS, gotong royong dan mandiri. Kemudian bernalar kritis dan kreatif bahasa Inggris. Ya. Monggo. Yang sudah selesai bisa disampaikan sebagai bentuk presentasinya. Saya Bu, kelompok IPS. Saya Bu, bahasa Inggris. Kelompok bahasa Inggris. Nah, ini dulu ya tadi yang
Angkat tangan, silakan Bu Ninis. Terima kasih Bu Tri, kesempatan yang diberikan ke kelompok kami. Saya akan mewakili kelompok IPS. Ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang terkait dengan bergotong royong. Bergotong royong itu yaitu contoh kegiatan berkolaborasi, yaitu kegiatan kerjasama antara satu anak dengan anak lain, biasanya dalam kelompok diskusi. Kemudian ada kepedulian. Kepedulian itu artinya ya rasa empati atau rasa simpati terhadap temannya yang lain. Kemudian berbagi, yaitu suka berbagi, membagikan sesuatu, terutama di sini karena terkait pelajar, yaitu berbagi ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Kemudian mandiri yaitu memahami diri dan situasi. Kemudian memahami juga bukan regulasi atau aturan pada diri sendiri. Saya kira itu Bu Tri yang bisa saya sampaikan sebagai wakil dari kelompok IPS. Terima kasih. Terima kasih Bu Ninis. Kasih aplaus dulu kepada Bu Ninis. Ya, bagus ya. Jadi untuk kelompok dari IPS sudah memberikan jawaban 2 poin, yaitu tentang elemen yang ada dalam dimensi gotong royong dan mandiri. Mungkin bisa dilanjutkan dari kelompok bahasa Inggris. Oh ya. Monggo Pak Philip. Ya. Bu. Dari kelompok bahasa Inggris, mewakili kelompok bahasa Inggris, kami sudah mencoba menguraikan, meringkas dari dimensi elemen profil pelajar Pancasila khususnya pada dimensi bernalar kritis dan kreatif. Nah, yang bernalar kritis ini diharapkan pelajar menuju profil pelajar Pancasila itu bisa memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian dengan nalar kritis mereka bisa menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian yang ketiga merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Sehingga harapannya adalah profil pelajar Pancasila ini betul-betul punya nalar kritis yang cerdas ke depan. Kemudian kreatif itu bisa harapannya adalah pada profil pelajar Pancasila ini adalah bisa menghasilkan gagasan yang orisinal. Jadi tidak hanya sekedar menjiplak ataupun meniru, imitasi begitu, tapi menghasilkan gagasan yang orisinal dari pemikiran mereka. Kemudian yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga. Jadi tidak hanya karya yang jiplakan, tetapi yang orisinal asli. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi harapannya adalah bahwa profil pelajar Pancasila nanti dalam memecahkan persoalan luas berpikirnya, jadi tidak kaku di dalam menyelesaikan satu persoalan. Saya kira itu Putri untuk mewakili dari kelompok bahasa Inggris. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kasih aplaus dulu dari kelompok bahasa Inggris ya, diwakili Pak Taufik. Ya, luar biasa jawabannya. Pak Philip, lengkap. Ya. Pak Philip, ya, Pak Philip ya, maaf. Pak Taufik ini. Ya. Taufik. Luar biasa jawabannya, lengkap sekali ya. Jadi harapan kita bersama untuk elemen-elemen bisa diterapkan oleh anak-anak atau peserta didik kita. Oke, yang terakhir yaitu mata pelajaran matematika yang akan diwakili oleh Bapak Parno. Monggo Pak Parno. Oh inggih Bu, matur suwun. Untuk dimensi yang pertama, beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini diharapkan peserta didik itu mampu untuk saling menghargai antar pemeluk agama. Nah, jadi bukan hanya kepada sama manusia yang pemeluk agama yang sama, tapi juga pemeluk agama yang berbeda. Juga mampu untuk merawat alam, dan yang lebih penting lagi adalah negara Indonesia, mempertahankan negara Indonesia. Ini merupakan akhlak mulia untuk sesama, untuk alam, dan untuk bangsa atau negara Indonesia. Kemudian yang berkebinekaan global itu diharapkan siswa nanti dapat mengenal dan menghargai budayanya, tapi juga menerima budaya asing yang positif, dan harapannya bisa memadukan karya baru antara mempertahankan budaya lokal yang dipadukan dengan budaya positif yang global. Kemudian juga dapat berkomunikasi, berinteraksi antar budaya, serta dapat bertanggung jawab atas pengalaman atau terhadap pengalaman kebinekaan dan mampu untuk menjaga keadilan sosial. Ini untuk berkebinekaan global. Itu Bu, jawaban dari kelompok kami. Oke, ya. Terima kasih Pak Warno ya. Kasih aplaus untuk kelompok matematika. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah hasil diskusi, hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dalam rangka untuk menerjemahkan apa yang bisa nanti kita implementasikan di dalam proses pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Ya. Jadi yang disampaikan oleh masing-masing kelompok tadi sudah mewakilkan dari masing-masing dimensi, dari 6 dimensi. Nah, untuk implementasinya Bapak Ibu, kita memang harus melakukan action nyata ya, kegiatan nyata di lapangan. Ketika kita berada di kelas atau di luar kelas, intinya di dalam proses pembelajaran. Kita harus betul-betul bisa menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila ini bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya proses belajarnya anak-anak. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di akhir kegiatan ini mungkin perlu adanya refleksi, ya, perlu adanya refleksi dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, kita diskusikan tadi. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan apa refleksi yang bisa kita ambil untuk refleksi diri antar teman, ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Bu Ninis mungkin? Terima kasih. Saya kira mengenai tadi penjabaran dari masing-masing profil pelajar Pancasila 6 dimensi itu sudah jelas, Putri. Jadi ya, yang saya terima seperti itu, yang kami terima seperti itu, jelas semuanya. Terima kasih. Oke, berarti kesimpulannya bahwa nanti setelah kegiatan simulasi tentang profil pelajar Pancasila, kita selaku guru, selaku pendidik bisa mengimplementasikan di dalam proses pembelajaran kita sehari-hari yang berbasis atau berpusat kepada peserta didik. Ya, itu semoga profil pelajar Pancasila ini betul-betul ke depan terwujud. Ya, sepakat ya, Bapak Ibu? Sepakat. Oke ya. Baiklah Bapak Ibu, karena waktunya sudah di ujung ya,
maka kegiatan ini kita akhiri. Apabila ada beberapa hal yang kurang, mari kita bersama untuk belajar bersama, sharing bersama, saling berkolaborasi. Ya. Semoga aktivitas kita ini terus bisa kita kembangkan di kegiatan-kegiatan yang lain. Sebelum acara ini kita akhiri, kita tutup, mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.